orang Kristen ini tuh kalian tidak hanya menjadi pendengar saja, menikmati firman itu hanya untuk didengarkan, tapi juga berupaya tentang bagaimana kita nge-spread itu kepada orang lain. How to spread the gospel kepada orang banyak. Karena itu adalah amanat agung buat semua orang. Karena kan penginjilan itu kan Matius 28 ayat 19. Itu berkaitan dengan bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia. Kita sebagai manusia pasti banyak dosa. Kita punya banyak kesalahan. Kita punya banyak dosa lah pokoknya. Kita itu tidak layak sejatinya, tapi kita dilayakkan. Nah makanya sebagai anak muda yang percaya kepada Yesus, kita harus berfokus kepada kemuliaan Sang Bapa. Kita harus menegakkan kemuliaan Bapa, memperkenalkan Dia di antara dan di tengah-tengah orang banyak, bahwa Dialah Allah yang sejati di dalam pengenalan kita melalui Yesus Kristus Tuhan itu. Memang harus itu yang kita lakukan. Kalau tidak itu, saya pikir sebuah kemustahilan untuk bisa menjangkau Injil itu. Kita harus memberitahu bahwa semua orang telah diselamatkan. Kita harus memberitahu bahwa keselamatan itu telah turun dari atas. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 23, bahwa aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Maka keselamatan yang dari atas itu harus kita sambut penuh. Keselamatan yang dari atas itu harus kita berikan kepada semua orang. Itu sebagai tanda kasih kita, mengasihi mereka. Gitu. Itulah berita tentang keselamatan itu. Tidak ada pemaksaan di dalam beriman, atau mungkin ketika kita menginjili orang itu tidak boleh ada pemaksaan dalam artian memaksa mereka secara aktif untuk menjadi Kristen atau percaya pada Injil. Tapi setidaknya karya Allah itu telah diberitahu kepada mereka dan disampaikan kepada setiap telinga bahwa Kristus telah mati, menumpahkan darahnya, dan dengan itu ada pengampunan dosa. Tahu nggak Daniel ketika dia dimasukkan ke kandang singa, dia tidak luput dari kandang singa itu. Dia tidak dikeluarkan dari kandang singa itu, tapi Tuhan bersamanya di kandang singa itu. Nah, sama halnya dengan penginjilan ini. Ya, kita melakukan penginjilan itu di tempat yang menolak Injil, yang merasa Injil itu menjadi sebuah mungkin kecaman atau ancaman begitu. Tapi Tuhan tidak meluputkan kita dari hal itu sebagai pemberita dan pewarta, tapi Dia berjanji Dia akan beserta kita di dalamnya. Gitu. Nah, itulah yang mau saya spread kepada semua orang, bahwa pemberitaan Injil itu bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosamu. Itu adalah kemenangan dan adalah beban bagi kita. Sekaligus Dia adalah kemenangan bagi kita, tapi juga Dia adalah beban. Karena di dalam Matius 28 ayat 19, itu adalah amanat agung yang diberikan kepada kita. Gitu ya. Jadi saya harap dengan banyaknya yang viral di sebuah tren, saya berharap kalau bisa itu bisa menjadi sesuatu yang membawa kepada gerakan rohaniah yang besar di Indonesia. Dalam hal ini adalah membawa orang Indonesia itu kepada Injil, dan itu ditutupi dengan Injil. Ya, bagaimana caranya kalau bukan kita itu yang bergerak? Kita orang Kristen sebagai generasi muda harus bisa menyampaikan Injil dan menyampaikan Injil kepada semua orang dengan santun, bijaksana, menyampaikan pesan itu dengan baik, agar sekiranya orang melihat terang itu, bahwa terang itu telah menghampiri mereka. Kita harus menjadi garam, mengasinkan semua orang, menjadi terang, menerangi semua orang. Itulah sebagai seorang Kristen, karena Yesus kita itu adalah terang dunia. Begitu.
memang akan banyak halangan, banyak tuntutan ya, banyak challenge. Tantangan itu bukan menjadi hambatan. Challenge is not bukanlah hambatan, tapi challenge itu adalah motivasi. Gitu. Jadi begini teman-teman, pemberitaan dan pewartaan itu tidak berbicara tentang kuantitasnya. Maksudnya begini, kita tidak menargetkan berapa orang, tapi kita berbicara tentang seperti apa Injil itu disampaikan.